warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang etika digital. Di zaman sekarang, teknologi dan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi, kita jadi lebih mudah mencari informasi, belajar, berkomunikasi, bahkan berjualan secara online. Tetapi, walaupun penggunaan teknologi sangat membantu, kita tetap harus memiliki etika saat menggunakannya. Jangan sampai karena merasa berada di balik layar, kita bebas berkata kasar, menyebarkan berita bohong, atau menyakiti orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami etika digital agar bisa menjadi pengguna internet yang bijak dan bertanggung jawab. Etika digital adalah tata krama, aturan atau perilaku yang baik saat menggunakan teknologi dan internet. Etika digital mengajarkan kita bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan bertanggung jawab di dunia maya. Walaupun komunikasi dilakukan lewat layar HP atau komputer, kita tetap harus menghargai perasaan orang lain. Misalnya saat mengirim pesan, berkomentar di media sosial, atau membagikan sesuatu di internet. Kita harus memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Etika digital juga penting agar media sosial menjadi tempat yang aman, nyaman, dan positif bagi semua orang. Dengan adanya etika digital, kita bisa menggunakan internet bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, mencari informasi, dan mengembangkan kemampuan. Ada banyak contoh perilaku yang menunjukkan etika digital yang baik. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sopan saat chatting atau berkomentar di media sosial. Walaupun hanya mengetik pesan, kita tetap harus menjaga ucapan agar tidak menyinggung orang lain. Kedua, kita tidak boleh menyebarkan hoax atau berita palsu. Sebelum membagikan informasi, kita harus memastikan bahwa informasi tersebut benar dan berasal dari sumber terpercaya. Ketiga, kita harus menghargai privasi orang lain. Contohnya, tidak menyebarkan foto, video, atau data pribadi seseorang tanpa izin. Keempat, kita tidak boleh melakukan cyberbullying atau menghina orang lain di internet. Terkadang, komentar yang dianggap bercanda justru bisa membuat orang lain sedih dan sakit hati. Selain itu, kita juga bisa menggunakan media digital untuk hal-hal positif, seperti belajar online, membuat konten edukasi, atau membantu orang lain. Jika seseorang tidak memiliki etika digital, maka akan muncul banyak dampak negatif. Misalnya terjadi pertengkaran di media sosial karena komentar kasar atau saling menghina. Selain itu, penyebaran hoax juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan membuat masyarakat mudah stres dan kehilangan rasa percaya diri. Tidak hanya itu, penggunaan internet yang tidak bijak juga bisa menimbulkan masalah hukum, seperti pencemaran nama baik atau penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Karena itu, sebelum memposting sesuatu di media sosial, bahkan ada orang yang menjadi korban cyberbullying hingga merasa sedih. Kita harus berpikir terlebih dahulu. Jangan sampai apa yang kita unggah merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ada beberapa cara agar kita bisa menjadi pengguna digital yang baik. Pertama, gunakan media sosial dengan bijak dan seperlunya. Jangan sampai terlalu kecanduan hingga lupa waktu belajar atau beristirahat. Kedua, biasakan menyaring informasi sebelum membagikannya. Pastikan informasi tersebut benar dan tidak merugikan orang lain. Ketiga, jagalah keamanan akun dengan menggunakan password yang kuat dan tidak membagikannya kepada orang lain. Keempat, gunakan internet untuk hal-hal positif dan bermanfaat. Misalnya mencari ilmu, mengikuti pembelajaran online, atau membuat karya kreatif. Dan yang paling penting, kita harus menghormati orang lain saat berinteraksi di dunia digital. Sama seperti saat kita berinteraksi langsung di kehidupan sehari-hari.
Kesimpulannya, etika digital adalah hal yang sangat penting di era modern saat ini. Dengan memiliki etika digital, kita bisa menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Kita harus membiasakan diri untuk berkata sopan, menghargai privasi orang lain, tidak menyebarkan hoax, dan menggunakan internet untuk hal-hal positif. Semoga setelah memahami materi ini, kita semua bisa menjadi pengguna media digital yang lebih baik dan mampu menciptakan lingkungan internet yang aman dan nyaman bagi semua orang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.